Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Inilah arti mimpi bertemu saudara yang sudah meninggal menurut Islam. Arti mimpi bertemu saudara yang sudah meninggal menurut Islam memiliki makna yang sangat dalam. Mimpi itu tentu akan membawa rasa haru, sedih, dan bahagia. Sehingga wajar jika kita penasaran apa arti mimpi tersebut. Dalam kehidupan nyata, saudara merupakan seseorang yang sangat dekat dengan kita. Baik saudara kandung, saudara sepupu, dan lainnya. Kehilangan saudara tentu membawa duka yang sangat dalam. Tidak jarang seseorang memimpikannya, baik hanya sesekali atau berulang kali. Menurut beberapa kepercayaan, mimpi bertemu saudara yang sudah meninggal memiliki makna yang sangat dalam. Hal ini juga didukung oleh pernyataan beberapa ulama yang berlandaskan ajaran Islam. Berikut tafsir mimpi bertemu saudara yang sudah meninggal, semoga dapat memberikan ketenangan pada diri Anda. 1. Almarhum minta didoakan. Dalam kepercayaan agama Islam, seseorang yang sudah meninggal mengharapkan doa dalam kuburnya. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam ada 3 perkara yang tidak akan putus ketika meninggal. Amalan tersebut berupa sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Ketika memimpikan saudara atau seseorang yang sudah meninggal, segera panjatkan doa untuknya. 2. Almarhum meminta sedekah atas namanya. Menurut Buya Yahya, ulama sekaligus pendakwah tersohor, apabila Anda mimpi bertemu orang yang sudah meninggal, baik saudara, orang tua, dan lainnya, ini memiliki arti ada keinginan dari almarhum untuk disedekahkan atas namanya. Sedekah merupakan salah satu amal soleh yang tidak akan pernah putus pahalanya. Jadikanlah hal ini sebagai pengingat diri agar kita senantiasa memperbanyak sedekah dan amal soleh. Ketiga, ada janji yang belum ditepati. Arti mimpi selanjutnya dari mimpi bertemu saudara yang sudah meninggal, yaitu sebuah janji yang belum ditepati. Sebuah peribahasa mengatakan janji adalah hutang, janji akan dibawa sampai mati layaknya sebuah hutang. Oleh karena itu, apabila Anda sering memimpikannya, cobalah untuk komunikasi kepada keluarga. Mungkin ada sebagian anggota keluarga yang mengetahui janji almarhum yang belum ditepati. Jika Anda sudah mendapatkan jawabannya, maka tepati janji tersebut untuk mewakili almarhum. 4. Merindukan kehadirannya. Terkadang ketika merindukan orang yang sudah tiada, tanpa sadar kita menciptakan sebuah manifestasi pikiran ke dalam alam bawah sadar. Sosok almarhum yang belum tergantikan membuat Anda sangat merindukan kehadirannya. Namun sebagai orang yang beriman, kita harus mengikhlaskan kepergiannya. Setiap makhluk yang hidup akan mati, begitupun dengan kita, hanya menunggu waktu dan giliran untuk dijemput. 5. Merasa kesepian. Rasa kesepian akan menarik seseorang pada bayangan masa lalu dan rasa kehilangan. Ketika Anda mimpi bertemu saudara yang sudah meninggal, bisa jadi ini memiliki arti sebuah pertanda bahwa Anda merasa kesepian. Terkadang orang yang kesepian tidak menyadari bahwa dirinya kesepian. Hal yang dirasakan biasanya sebuah harapan dan ekspektasi kembali ke masa lalu yang tentunya tidak akan mungkin terjadi. Sosok saudara dalam mimpi merupakan bagian kebahagiaan yang Anda inginkan. Bisa jadi Anda merindukan kehangatan dan keharmonisan keluarga. 6. Hubungan renggang dengan keluarga atau saudara. Hal yang sangat menyedihkan dalam hidup yaitu ketika renggang dengan keluarga atau saudara. Ketika beranjak dewasa, seseorang memiliki hak untuk memilih jalan hidupnya. Tidak jarang hal ini menjadi sebuah perdebatan dan konflik. Adanya keinginan dan ekspektasi keluarga dan saudara terhadap Anda membuat Anda memilih untuk menjauh. 7. Kesulitan dalam hidup. Konon, apabila mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, khususnya saudara, ini memiliki arti Anda sedang dalam kondisi kesulitan. Sosok yang ada dalam mimpi merupakan sebuah manifestasi pikiran, khususnya apabila orang tersebut merupakan orang terdekat dan selalu memberikan support kepada Anda. 8. Ada pesan yang ingin almarhum sampaikan. Percaya tidak percaya, orang yang meninggal terkadang memberi pesan lewat mimpi. Bisa jadi apabila Anda mimpi bertemu saudara yang sudah meninggal, ini merupakan usaha almarhum untuk menyampaikan sebuah pesan. Biasanya pesannya beragam, entah wasiat, nasihat, atau sesuatu yang bersifat rahasia. Bahkan terkadang di beberapa kejadian ada yang mengungkapkan kasus kematiannya. Itulah arti mimpi bertemu dengan saudara yang sudah meninggal. Seumpama almarhum meninggal tidak wajar atau terkena musibah, biasanya ia akan sering masuk ke dalam mimpi. Khususnya pada mimpi orang-orang terdekatnya, baik saudara, orang tua maupun teman. Adapun 13 amalan penerang kubur agar dijauhkan dari siksa.
Amalan penerang kubur yang wajib diamalkan muslim agar ketika meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah dan dijauhkan dari siksa kubur. Meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang. Alasan itulah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di alam kubur dan mampu menjauhkan diri dari siksaan api. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lepas berdoa saat sholatnya, memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, yang artinya, Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 perkara, dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan, dan fitnah setelah mati, serta dari fitnah Al-Masih Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor 909, Mata Batu Al-Ma'arif Riyad, Sahih. Dalam hadis lain disebutkan mengenai keadaan alam kubur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya, seseorang di antara kalian apabila mati, ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya. Maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak sampai Allah membangkitkan kamu untuk menempatinya di hari kiamat. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan hadis ini dalam kitab Sahih masing-masing melalui hadis Malik dengan sanad yang sama. Dari penjelasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa tiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Lantas apa saja amalan penerang kubur? 1. Mengerjakan sholat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah dari Allah. Karena dengan mengerjakannya, maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Hal tersebut ternyata juga berlaku manfaatnya ketika manusia sudah meninggal, maka yang akan menerangkan kuburnya adalah amalan sholat selama mereka kerjakan ketika di dunia. Disebutkan dalam hadis sahih berikut, sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Kedua, perbanyak sedekah. Amalan selanjutnya yang mampu menjadi penerang kubur yakni dengan bersedekah. Memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat atau Brodi diterangkan, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Artinya, jika anak cucu ada mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, doa anak soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim ini yakni doa dari anak yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, jika anak cucu ada mati maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Keempat, membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Amalan sebagai penerang kubur salah satunya dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Pasalnya dengan memperbanyak bacaan Al-Quran mampu menjadi penolong di hari kiamat dan juga penerang ketika di alam kubur. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. 5. Doa selamat di alam kubur dibaca saat tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihi dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian dan fitnah dari Al-Masih Ad-Dajjal. Keenam, membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyak membaca surat Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Artinya, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kendati demikian, hadis dari Ibnu Abbas tersebut dinilai hasan gharib oleh Imam Tirmizi, atau bisa disebut hadis tersebut memiliki tingkatan di antara sahih dan dhaif. Ketujuh, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya, yakni dengan memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas menjelang sakaratul maut dan dianjurkan untuk membaca sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Bushrul Karim, Syekh Said bin Muhammad Ba'ashin. Seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian maka akan terhindar dari siksa kubur.
Ia juga aman dari himpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. 8. Membaca tasbih. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan amal. Kedua kalimat itu yakni, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai yang maha pengasih ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi dan subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari, nomor 6406, Fathul Bari Sahih. Artinya, Maha Suci Allah dengan segala puji baginya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dengan memperbanyak bacaan tasbih, artinya kecintaan kita kepada Tuhan semakin dekat dengan kasih sayangnya. Hal tersebut yang mampu mendapatkan penerangan di alam kubur kelak. 9. Melaksanakan haji dan umrah. Amalan lainnya yang mampu menjadi penerang manusia ketika di alam kubur yakni adalah melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Hal tersebut telah disebutkan pada hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir Al-Qurtubi yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Dalil tersebut sudah menguatkan kesahihannya. 10. Doa sapu jagat kebaikan dunia dan akhirat. Artinya, Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. 11. Doa selamat dari siksa neraka. Doa selamat dari siksa kubur lainnya yang bisa diamalkan. Artinya, Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Quran Surat Ali Imran ayat 192. 12. Doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Artinya, Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyuruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Rabb-mu, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Quran Surat Ali Imran ayat 193. 13. Doa minta tidak dihinakan di hari kiamat. Artinya, Ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul engkau. Dan janganlah engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Quran Surat Ali Imran ayat 194. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.